Perintah eksekutif yang diterbitkan menunjukkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara resmi menurunkan tarif terkait fentanyl atas impor dari China jadi 10%. Dari tingkat sebelumnya 20% dan akan mulai berlaku di 10 November. Hal ini sebagai realisasi dari salah satu poin penting dalam kesepakatan perdagangan besar yang dicapai dengan Presiden China Xi Jinping. Trump sebelumnya memberlakukan tarif fentanyl untuk menekan Beijing agar lebih tegas menindak perdagangan narkoba dan bahan kimia prekursor yang digunakan. Namun setelah pertemuan tingkat tinggi 1 di Korea Selatan, Trump setuju menurunkan tarif karena melihat kemajuan dari upaya China. Sementara itu, Komisi Tarif Dewan Negara China mengatakan China akan menangguhkan bea tambahan 24% atas barang impor dari Amerika Serikat selama 1 tahun, namun tetap mempertahankan tarif 10%. Kebijakan ini mengikuti pertemuan pekan lalu antara Presiden Xi Jinping dan Presiden Donald Trump. Selain itu, China sebagai pembeli pertanian terbesar di dunia juga mengumumkan akan menghapus beberapa tarif hingga 15% di produk pertanian Amerika yang akan mulai berlaku di 10 November 2025. Langkah ini dipandang sebagai upaya untuk meredakan ketegangan perdagangan antara Amerika ke China. Wall Street ambruk berjamaah di Selasa waktu setempat di tengah penurunan saham-saham terkait kecerdasan buatan atau AI saat investor semakin khawatir tentang valuasi pada saham-saham yang memimpin pasar bullish. Indeks S&P 500 turun 1,17% ditutup di 6.771,55. Sementara Nasdaq Composite anjlok 2,04% di 23.348,64. Dow Jones terkoreksi 0,53% di 47.085,24. Saham Palantir turun sekitar 8% setelah naik lebih dari 150% tahun ini, sementara Oracle turun hampir 4%. Dari dalam negeri, Badan Pusat Statistik atau BPS mengumumkan ekonomi Indonesia yang diukur dengan produk domestik bruto atau PDB berada di 6.060 triliun rupiah, berdasarkan atas dasar harga berlaku di kuartal 3 2025. Sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal 3 2025 di 5,04% year on year. Konsensus pasar yang dihimpun Bloomberg memperkirakan pertumbuhan ekonomi kuartal 3 2025 di 5% year on year. Meski demikian, capaian pertumbuhan ekonomi sedikit melambat dibandingkan kuartal sebelumnya yang tumbuh 5,12% year on year. Secara kuartalan, ekonomi Indonesia tumbuh 1,43%. Berbagai sumber, IDX Channel. Kita beralih ke informasi indikator perdagangan lainnya, pemirsa, di mana nilai tukar rupiah masih melanjutkan pelemahan di tengah indeks dolar Amerika menyentuh ke level terkuat sejak Mei 2025. Dikutip data Tartia hingga perdagangan Rabu siang tadi, rupiah melemah di 0,16% di level 16.719 per dolar Amerika. Sebelumnya rupiah sudah dibuka melemah di 0,09% di level 16.710 per dolar Amerika. Adapun indeks dolar Amerika di Rabu pagi melemah di 0,14% di level 100,09. Meski melemah, indeks dolar Amerika sedang mengalami rally kenaikan karena di Selasa indeks dolar Amerika menguat cukup signifikan di 0,35% di 100,224 dan merupakan level terkuat dalam 3 bulan dan kali pertama menyentuh level 100 sejak Mei 2025. Sementara dari sisi eksternal, penguatan dolar Amerika di pasar global menjadi ancaman bagi pergerakan rupiah, di mana indeks dolar Amerika menguat di tengah meningkatnya ketidakpastian arah kebijakan moneter The Fed dengan persepsi pasar peluang pemangkasan suku bunga lanjutan di Desember semakin mengecil. Di mana mengutip CNN FedWatch, peluang pemangkasan 25 basis point di rapat Desember turun ke posisi 16%. Kita akan update seperti apa pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda, pemirsa. Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di 16.729 rupiah, kemudian terhadap euro di 19.277 rupiah, pound sterling di 21.789 rupiah, kemudian terhadap yen Jepang di level 108,88 rupiah.
Kita beralih ke informasi komoditas. Harga minyak melemah seiring aksi jual besar-besaran di pasar keuangan global. Harga batubara kembali menguat dengan lompatan signifikan ke level tertinggi sejak 8 Agustus 2025. Sementara harga emas kembali meninggalkan level $4.000 per troy ounce dihadang laju penguatan indeks dolar Amerika. Harga minyak turun di Rabu pagi waktu Asia seiring aksi jual besar-besaran di pasar keuangan global yang menimbulkan kekhawatiran terhadap pertumbuhan ekonomi dan permintaan energi. Selain itu, penguatan indeks dolar Amerika yang kembali tembus di level 100 membuat harga minyak yang diperdagangkan dalam dolar menjadi lebih mahal sehingga menekan permintaan. Harga Brent untuk kontrak Januari turun 0,56% di $64,08 Amerika per barrel. Sementara minyak WTI Amerika melemah 0,66% ke $60,16 Amerika per barrel. Harga batubara kembali menguat dengan lompatan signifikan ke level tertinggi sejak 8 Agustus 2025. Merujuk Refinitiv, harga batubara di perdagangan Selasa waktu setempat ditutup di harga $113,85 Amerika per ton, melesat 2,5%. Kenaikan ini memperpanjang tren positif batubara dengan menguat 5,5% dalam 3 hari beruntun. Lonjakan harga batubara didorong prospek permintaan yang masih kuat. Di China memberi sinyal akan mempertahankan ketergantungan pada pembangkit listrik batubara untuk beberapa dekade ke depan dengan target permintaan puncak di 2030. Harga emas kembali merosot dan kembali meninggalkan level psikologis $4.000 Amerika per troy ounce. Di Selasa, harga emas dunia turun 1,74% di level $3.931,78 Amerika per troy ounce. Penurunan ini memperpanjang kejatuhan emas selama 3 hari beruntun melemah 2,2%. Harga emas turun lebih dari 1% di Selasa terdampak dolar Amerika mencapai level tertinggi dalam 3 bulan. Sementara di Rabu pagi, harga emas dunia di pasar spot menguat 0,07% di $3.934,51 Amerika per troy ounce. Berbagai sumber, IDX Channel. Dan seperti apa update terkini pergerakan harga sejumlah komoditas yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, di mana minyak WTI melemah di 0,02% di level $60,55 Amerika per barrel. Nikel menguat di 0,08% di $15.079 Amerika per metric ton. Sementara emas juga menguat di 0,33%, masih di bawah level 4.000-an, tepatnya di $3.973 Amerika per troy ounce. Sementara CPO juga melemah di 0,90% di level 4.143 ringgit Malaysia per tonnya.